Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas tentang haruskah membeli iPhone SE di awal tahun 2019 ini. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalian subscribe dan like video ini, dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian dapat pemberitahuan ketika ada update terbaru dari channel Komputer HP ini ya. Ya, iPhone SE lagi yang kita bahas. Apakah iPhone SE ini harus kita beli di awal tahun 2019? Jawabannya ada kemungkinan dua. Kalau kalian memang mencari HP dengan harga 3 jutaan, HP iPhone dengan harga 3 jutaan, saya sarankan kalian pilih iPhone SE. Sedangkan kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa pilih iPhone 6s dengan layar yang lebih besar tentunya ya. Dan kenapa di sini saya menyarankan kalian setidaknya harus membeli iPhone SE ketika kalian ada opsi pengen beli iPhone? Karena iPhone SE ini adalah seri HP termurah dengan RAM 2GB. Jadi kalau kita urut dari iPhone SE, iPhone 6s, kemudian iPhone 7 Plus, maka iPhone SE adalah urutan paling bawah dengan RAM 2GB dan spesifikasi yang sama dengan iPhone 6s, tapi dengan harga yang lebih murah. Untuk kapasitas 32GB dengan harga 2,8 juta, sedangkan untuk kapasitas 64GB dijual dengan harga 3,1 juta. Sedangkan iPhone 6s kalau 64GB dijual dengan harga 4 jutaan. Jadi iPhone 6s jauh lebih mahal. Kemungkinan untuk yang 32GB itu dijual 3,8 jutaan. Jadi di sini bisa dikatakan kita harus beli ataupun nggak harus beli iPhone SE. Di sini saya sudah menggunakan iOS 12 dan sudah dapat update ke iOS 12.1.3. Jadi iPhone SE ini masih dapat dukungan sampai mungkin bisa dikatakan sampai 2 tahun ke depan, sehingga kalian nggak harus upgrade iPhone kalian selama mungkin 2 tahun ke depan. Kalau kalian pengen cek aplikasi apa yang bisa digunakan untuk mengecek spesifikasi dari iPhone SE ini, kalian bisa install aplikasi AIDA 64 seperti ini. Untuk detailnya kalian bisa cek video lain yang ada di channel ini yang membahas tentang cara cek spesifikasi dengan AIDA 64. Jadi iPhone SE ini saya rekomendasikan bagi kalian yang mau berpindah dari Android ke iPhone. Saya sarankan kalian membeli iPhone SE ini karena harganya nggak terlalu mahal dan sudah dilengkapi dengan RAM 2GB. Berbeda halnya kalau kalian beli iPhone 6, ya memang layarnya lebih besar, tapi untuk spesifikasi jauh lebih rendah dibandingkan iPhone SE ini. iPhone 6 masih menggunakan Apple A8 dan masih menggunakan RAM 1GB dengan kamera belakang yang masih 8MP. Sedangkan iPhone SE ini sudah jauh lebih unggul dibandingkan iPhone 6. Cuman dengan desain dari punyanya iPhone 5s. Jadi iPhone 5s dikawinkan dengan iPhone 6s, hasilnya adalah iPhone SE ini. Dengan bodi iPhone 5s tapi dengan spesifikasi iPhone 6s. Jadi saya sarankan kalau kalian mau beli iPhone, kalian dilema antara iPhone 6 atau iPhone SE, kalian lebih baik pilih iPhone SE. Karena iPhone SE adalah bagian tengah-tengah antara iPhone 6 dengan iPhone 6s. Karena spesifikasi iPhone SE adalah spesifikasi yang ada di iPhone 6s, karena dengan 12MP di bagian belakang, kemudian Apple A9 pada prosesornya, kemudian RAM 2GB, dan juga layar yang PPI-nya sudah sama, yaitu 326 PPI. Kenapa saya tidak menyarankan kalian beli iPhone 6? Karena itu tadi, iPhone 6 masih menggunakan 1GB RAM, masih menggunakan Apple A8, kemudian untuk bodi iPhone 6 itu rawan bandgate. Kalian pernah mendengar bandgate atau bengkok yang beberapa saat pada saat iPhone 6 dirilis, banyak sekali rumor yang mengatakan iPhone 6 memang rawan bandgate atau rawan bengkok. Ketika kita saku, nanti dia bisa gampang sekali untuk bengkok. Dan itu perbaikannya baru ada di iPhone 6s. Sedangkan untuk bodi iPhone SE ini adalah bodi yang sangat solid dan sudah ada di iPhone 5s yang terkenal legendarisnya, dan sampai sekarang masih banyak yang jual iPhone 5s karena bodinya dan desainnya yang legendaris itu ya.
Dan di sini di bagian belakang ada pembedanya antara iPhone SE dan juga iPhone 5S, yaitu tulisan SE-nya. Untuk yang saya gunakan ini adalah yang menggunakan internal memori 32GB. Jadi opsi untuk iPhone SE ini ada 4 versi, yaitu 16GB, 32GB, 64GB, dan 128GB. Untuk yang 128GB itu sangat jarang yang jual dan jarang sekali kalau kita mau cari bekasnya. Rata-rata yang dijual di pasaran adalah 32 dan 64GB. Untuk kameranya adalah, kan bisa lihat di sini, untuk kamera depan masih 1,2 megapiksel dengan maksimum resolution perekaman yaitu 720p 30fps. Jadi bodinya sangat enak sekali dan compact sekali ya untuk iPhone SE ini. Bagi kalian yang baru pegang iPhone SE, mungkin kalau tangan kalian besar, mungkin kalian bakal bilang iPhone SE ini terlalu kecil. Ya, di sini ada dua kemungkinan kalian gak harus beli bila kalian punya tangan yang besar. Sangat tidak saya sarankan kalian pakai iPhone SE ini. Lebih baik kalian pilih opsi iPhone 6s yang jauh layarnya jauh lebih besar, atau kalau kalian pengen yang lebih lebar lagi, kalian bisa pilih iPhone 6s Plus. Karena iPhone SE ini cukup kecil, bagi kalian yang tangannya agak kecil dan pengen pengoperasian dengan satu tangan, ya pakai iPhone SE ini sangat enak banget loh. Cuman bodinya ya karena masih menggunakan desain flat, maka kalau terbentur rawan untuk penyok. Sedangkan iPhone 6s masih sudah menggunakan desain curve, tidak lagi flat seperti iPhone SE ini. Jadi iPhone SE ini saya sangat rekomendasikan bagi kalian yang baru pindah dari Android ke iPhone tapi minim budget, tapi dengan tangan yang kecil. Kalau kita pegang seperti ini, sangat kecil sekali bukan kelihatannya? Karena layarnya cuma 4 inch, bukan layar 4,7 inch. Kalau iPhone 6s itu sudah menggunakan layar 4,7 inch, jauh lebih besar dan hampir 5 inch. Jadi menurut saya lebih proporsional iPhone 6s kalau tangan kalian besar. Kalau tangan kalian nggak terlalu besar, kalian bisa pilih iPhone SE ini. iPhone SE ini lebih enak kalau kita saku di celana ataupun di saku kemeja. Untuk perekamannya maksimal 4K 30fps. Untuk fitur dari kameranya ada time lapse, kemudian slow motion, video, foto. Untuk fotonya ya kayak gini, sangat cepat banget kalau kita buat foto dan fokusnya sangat cepat banget. Nah di sini ada fitur yang nggak ada di iPhone 6, yaitu adalah live photo. Fitur ini cuma ada di iPhone SE ke atas, so juga iPhone 6s. Cuman bedanya iPhone SE dengan iPhone 6s ini nggak ada yang namanya 3D Touch. Jadi iPhone SE ini tidak ada 3D Touch dan juga tidak menggunakan kamera depan sebesar 5 megapiksel dengan perbedaan dari iPhone 6s. Untuk kamera depan masih sama dengan iPhone 6, yaitu 1,2 megapiksel. Cuman bodinya ya enak banget, compact banget, kecil, dan kalau disaku nggak terlalu besar dan nggak memakan tempat gitu ya. Kalau iPhone 6s agak memakan tempat sedikit karena bodinya yang agak lebih besar daripada iPhone SE ini. Jadi menurut saya kalau kalian pengguna satu tangan, kalian sangat cocok sekali kalau menggunakan iPhone SE ini. Kalau dipakai telepon juga nggak terlalu kelihatan kebesaran, tapi kalau kalian suka main game, iPhone SE ini sangat tidak cocok karena ya layarnya terlalu kecil. Apalagi kalau kalian mau main PUBG, tentu susah banget kalau mau ngekill atau mau nembak lawan karena ya tampilannya di layar sangat kecil ya. Kalau kalian suka main game, saya sarankan kalian lebih pilih iPhone 6s ataupun 6s Plus. Karena dengan layar yang lebih besar dan spesifikasi yang lebih besar dan RAM yang juga lebih besar. Saya tidak menyarankan kalian membeli iPhone 6, meskipun di iBox sekarang masih ada iPhone 6, tapi stok lama ya. Jadi stok yang sudah lama dan belum juga terjual, itu masih ada di iBox. Harganya sekitar 3,99 atau hampir 4 jutaan lah untuk harga baru, dan itu harga baru masih ada garansi Apple, garansi iBox dan lain sebagainya. Kan iPhone 6s itu sudah nggak ada di iBox dan sudah
laku terjual semua. Sedangkan untuk iPhone SE sejak awal tidak masuk ke iBox. Dan untuk iPhone 6, iPhone SE, iPhone 6s, jadi 3 iPhone tersebut sudah discontinue dan sudah tidak diproduksi lagi oleh Apple, sehingga kalau kalian cari barunya sekarang agak susah. Kalau iPhone 6 masih ada di iBox, dan kalaupun ada di luar, di toko-toko itu ada yang jual iPhone SE, kemudian iPhone 6s, iPhone 6 yang mengatasnamakan baru dengan garansi B-Cell, Platinum, dan lain sebagainya. Itu adalah iPhone refurbished. Jadi iPhone yang terlihat baru tapi tidak ada garansi Apple baru, dan aksesorisnya semuanya adalah aksesoris KW. HP-nya pun terkadang di dalamnya sudah ada komponen yang diganti bukan dengan komponen asli. Jadi saran saya di sini, kalian kalau pengen budget 3 jutaan, lebih baik kalian pilih iPhone SE. Tapi kalau ada budget lebih, kan bisa beli yang iPhone 6s yang kapasitasnya 32GB atau 64GB dengan harga 4 jutaan. Itu bekas ya, karena nggak ada barunya. Kalaupun ada yang barunya, itu adalah iPhone refurbished. Nah, seperti itulah tentang pembahasan kita kali ini. Menurut kalian di awal 2019 ini, haruskah beli iPhone SE? Kalau saya pribadi, saya jawab iya, kalau dengan range 3 jutaan. Karena iPhone SE ini HP paling murah di range 3 jutaan dengan RAM 2GB. Kalau upgrade ke iPhone 6s, jauh lebih mahal. Meskipun ini adalah yang saya katakan adalah harga bekas, harga second, bukan harga baru. Nah, kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan menarik, jangan lupa like dan share, dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk beli iPhone SE di awal tahun 2019 ini. Lagi dengan body iPhone SE yang masih mulus dan masih sangat bagus seperti yang saya punya ini. Kalau bekas pun masih sangat bagus, karena bodinya juga body asli dari Apple, bukan body yang sudah diganti. Jadi saran saya kalau kalian beli iPhone yang bekas, jangan beli iPhone refurbished, karena kemungkinan bodinya bisa saja diganti dengan body yang bukan asli dari Apple. Karena kalau bukan asli dari Apple ya tentunya kualitasnya berbeda. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.